Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Teguh Yudhistira STPSD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Arif Akbar, NIM 122170063, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi pada kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil tren proyek mata kuliah metode numerik dengan topik yang berjudul Analisis Difusi Panas pada Material Komposit menggunakan metode analitik dan numerik. Namun sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk menyampaikan nama dan NIM secara singkat. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 122170073. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Samuel Rudarto Sinaga dengan NIM 122170033. Nama saya Samuel Diki Pandiangan dengan NIM 122170066. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas perkenalannya. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi dengan menyampaikan latar belakang dan rumusan masalah dari topik yang kami bahas. Next. Material komposit banyak digunakan karena kuat dan ringan, namun penyebaran panas di dalamnya tidak merata akibat perbedaan konduktivitas termal antar penyusunnya. Hal ini bisa memicu tegangan termal dan kerusakan material. Untuk itu, perlu dibuat model matematis menggunakan persamaan diferensial parsial yang bisa diselesaikan secara analitik dan numerik. Untuk memahami proses difusi panas tersebut, next. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam kajian ini. Yang pertama itu bagaimana distribusi suhu pada material komposit dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial parsial. Yang kedua, bagaimana metode analitik dan metode numerik diterapkan dalam menyelesaikan model tersebut. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil antara solusi analitik dan numerik, khususnya pada area yang berdekatan dengan sumber panas. Demikian bagian awal dari presentasi ini, mungkin bisa dilanjutkan pada rekan saya. Oke, izin masuk sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan model matematis dari permasalahan ini. Pada persamaan diferensial parsial ini, yang dikenal dengan persamaan difusi panas satu dimensi, bentuk matematisnya dituliskan seperti rumus yang tertera, di mana terdapat keterangan suhu pada posisi X dan waktu pada T. Alfa merupakan difusivitas termal material. Selanjutnya terdapat kondisi batas dan kondisi awal. Pada gambar grafik itu merupakan visual yang ditampilkan di bagian kanan bawah slide, di mana tampak jelas bahwa panas menyebar dari tengah ke arah ujung kiri dan kanan, sementara sisi-sisinya dijaga pada suhu yang tetap. Lanjut. Pada selanjutnya yaitu solusi analitik, yaitu di mana solusi analitik ini diperoleh dengan menggunakan metode pembacaan atau pemisahan variabel. Metode ini memungkinkan kita untuk memisahkan pengaruh ruang dan waktu dari persamaan diferensial pada satu dimensi yang telah dibahas sebelumnya. Hasil ini dari proses ini adalah bentuk solusi dalam deret Fourier yang menggambarkan bagaimana suhu tersebar di sepanjang batang komposit seiring waktu. Seperti yang bisa kita lihat, grafik sisi kanan atas ini adalah hasil solusi dari analitik dan dalam bentuk grafik distribusi suhu. Grafik ini menunjukkan bahwa suhu mencapai puncaknya di bagian yang tengah batang, yaitu tepat di sumber panas. Next. Baik, di sini membahas tentang metode numerik beda hingga eksplisit. Metode ini adalah salah satu pendekatan dalam menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, khususnya dalam kasus perpindahan panas atau distribusi suhu pada suatu material. Prinsip dasar dari metode ini adalah dengan mendiskretkan atau membagi domain material menjadi grid-grid kecil. Metode beda hingga eksplisit bekerja dengan menghitung nilai suhu di titik tertentu pada waktu berikutnya. Di sini ada rumus numerik yang bisa diperhatikan sendiri. Mungkin secara sederhana metode ini mengambil nilai rata-rata suhu dari titik kiri dan kanan lalu dikombinasikan dengan suhu titik tengah saat itu untuk memperkirakan suhu selanjutnya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada menampilkan diagram alur dari metode numerik, yaitu yang pertama kita diskretisasi persamaan diferensial,
Terus yang kedua itu ada menetapkan kondisi awal dan parameter. Yang ketiga itu menghitung solusi numerik, dan yang terakhir itu memeriksa kekonvergenan. Baik, selanjutnya di slide ini adalah perbandingan hasil dari solusi analitik dan solusi numerik yang diperoleh menggunakan metode beda hingga eksplisit. Pada grafik bagian atas itu distribusi suhu sepanjang batang. Garis biru merupakan solusi analitik, yaitu solusi yang diperoleh secara matematis, dan sedangkan garis merah itu menunjukkan hasil dari solusi numerik. Selanjutnya, grafik yang bagian bawah itu menunjukkan grafik error absolut, yaitu selisih antara solusi numerik dan solusi analitik pada setiap titik dari grafik. Perbedaan antara kedua ini yaitu adanya yang pertama efek diskristasasi, di mana kita mengubah domain kontinu menjadi grid discrete. Yang kedua itu ada faktor kestabilan, yaitu dengan pemilihan dari delta T atau delta X tidak sesuai, yang bisa memunculkan error numerik atau hasilnya kurang akurat. Namun meskipun dari perbedaan metode numerik ini kita dapat menerapkannya untuk yang lebih kompleks lagi. Mungkin selanjutnya. Oke, izin masuk. Di slide ini saya akan menjelaskan perbandingan antara solusi numerik dan solusi analitik berdasarkan hasil simulasi sebelumnya yang sudah dijelaskan teman saya. Nah, dari sisi solusi numerik unggulannya adalah untuk mendekati solusi dari permasalahan dengan kondisi batas yang kompleks, seperti geometri yang tidak beraturan atau kondisi batas yang tidak sederhana. Selain itu, solusi numerik juga lebih fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk domain dan skenario tersebut. Sedangkan solusi analitik merupakan solusi eksak dari suatu permasalahan dan hasilnya sangat akurat, tapi hanya untuk kondisi batas dan geometri yang sederhana. Jadi metode ini cocok digunakan jikalau sistem yang dianalisis tidak terlalu rumit. Selanjutnya ada di bagian kesimpulan. Nah, solusi analitik biasanya lebih akurat, tetapi hanya berlaku jika bentuk geometri dan kondisi batasnya sederhana. Sedangkan solusi numerik memang tidak seakurat solusi analitik secara teoritis, tapi dia lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus dengan kondisi batas yang lebih kompleks atau bentuk geometri yang rumit. Kemudian untuk rekomendasi agar hasil numerik bisa mendekati hasilan solusi analitik, disarankan untuk menggunakan grid yang lebih kecil dan langkah waktu yang lebih pendek. Dengan begitu, diskritasi jadi lebih halus dan hasilnya bisa lebih akurat serta lebih stabil dari kasus itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan laporan ini terdiri dari berbagai sumber buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik difusi panas dan metode numerik. Seluruh sumber tersebut telah kami cantumkan pada slide ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dalam penyusunan laporan dan simulasi yang kami lakukan. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait analisis difusi panas pada material komposit dengan pendekatan analitik dan numerik. Kami menyadari bahwa penyampaian dalam bentuk rekaman ini mungkin masih terdapat kekurangan baik dari segi penjelasan maupun teknis. Untuk itu, kami sangat terbuka apabila Bapak dosen maupun rekan-rekan ingin memberikan masukan, pertanyaan atau tanggapan melalui media diskusi yang telah disediakan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hadi Teguh Yudhistira STPSD selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik atas arahan, materi, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses pembelajaran hingga tersusunnya laporan ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi seluruh pihak yang menyimak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.